Shalom, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan tetap menopang dan menyertai kita, dan kiranya berkatnya juga turun atas kita. Sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita, kiranya kita terlebih dahulu ditolong, dipenuhi, dihiburkan, dikuatkan oleh firman Tuhan melalui program kita Pagi Damai. Dan kali ini kita akan mengikuti edisi Janji yang Murni, yang dikutip dari kitab Mazmur dari pasal yang ke-12 dari ayat 7 sampai kepada ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan terlebih dahulu bagi kita sekaliannya sidang jemaat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Dikatakan dalam ayat 7 bahwasanya janji Tuhan adalah janji yang murni, yang sudah teruji kemurniannya, bagaikan perak itu yang dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya, yang betul-betul sudah teruji kemurniannya. Dan dilanjutkan dalam ayatnya yang ke-8, bahwasanya apa yang dijanjikan Tuhan itu akan ditepati oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menjaga kita supaya kita betul-betul setia terhadap janji Tuhan, yang berharap kepada janji Tuhan sampai janji itu digenapi atas kita. Nah, hal yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwasanya janji manusia, saudara, itu belum tentu bisa dipegang. Karena manusia yang berjanji seringkali ingkar. Ya, seringkali ingkar. Kenapa? Karena Alkitab pun sudah mencatat bahwasanya semua manusia itu adalah pembohong adanya. Ya, dan banyak manusia ingkar dengan janjinya. Dalam Roma, kitab Roma pasalnya yang ketiga dalam ayatnya yang ke-4 itu dikatakan bahwasanya semua manusia itu pembohong, tetapi Allah adalah benar. Ya, jadi walaupun manusia berjanji, janji manusia itu bisa diingkari dan tidak ditepati. Karena memang manusia sudah dicatat oleh Alkitab bahwasanya manusia itu pembohong. Ya, bahkan dari dulu sampai sekarang. Ya, walaupun mungkin ya kita berkatakan tidak semua manusia itu pembohong, betul. Ya, tetapi bahwasanya manusia yang berjanji itu bisa ingkar. Ya, apalagi apa yang sudah pernah dijanjikannya. Ya, dan dia merasa rugi dengan janji itu, dia bisa ingkar dengan janji itu. Dan manusia bisa membohongi janji yang pernah diungkapkannya. Salah satu contohnya saja, saudara. Ya, biasanya manusia, ya orang kalau menikah, laki-laki dan perempuan ketika menikah biasanya itu ada janji nikah. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya, baik soal kesetiaannya, sehidup semati, ya siap menanggung penderitaan, bersukacita bersama. Tetapi kadangkala janji itu diingkari. Ya, tidak heran ada banyak orang bisa bercerai. Ya, ada banyak orang bisa berpisah walaupun pernah mengungkapkan janji. Ya, itu kepada sesama. Mungkin juga janji kepada Tuhan. Seringkali kita berjanji kita mau setia, kita mau melayani Tuhan, kita mau beribadah, kita mau sungguh-sungguh, kita mau bertekun, tetapi janji itu kita ingkari. Ya, mungkin kita berjanji ketika kita sakit. Kita berjanji, Tuhan kalau Engkau menyembuhkan aku akan setia melayanimu. Ya, seluruh hidupku akan kupakai untuk melayani Tuhan. Atau mungkin ketika kita susah, ketika kita tidak mendapat pekerjaan, Tuhan berikan aku pekerjaan. Kalau Tuhan memberikannya, aku akan setia melayani Tuhan. Aku akan setia memberikan persepuluhan. Aku akan setia bekerja di rumah Tuhan dan lain sebagainya. Ada banyak janji-janji yang kita ungkapkan, tetapi janji itu bisa diingkar. Namun janji Tuhan beda dengan janji manusia. Janji Tuhan itu adalah janji yang murni, sudah teruji kemurniannya, bagaikan perak yang diuji,
Ya, yang sudah dimurnikan melalui peleburan. Ya, dengan mempergunakan api di dapur perapian. Janji Tuhan itu teruji. Maka apa yang Tuhan janjikan akan Tuhan tepati tepat pada waktunya. Kitab Roma pasal 9 dari ayat 28. Dikatakan firman Tuhan, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Apa yang difirmankan Tuhan, apa yang sudah dijanjikan Tuhan, apa yang sudah dinubuatkan Tuhan, akan dilaksanakan, dilakukan Tuhan di atas bumi ini sempurna dan segera. Nah, ini menyatakan bahwasanya janji Tuhan itu adalah janji yang bisa dipegang, sebab janji yang murni. Ya, Tuhan tidak bisa melanggar janjinya, tetapi Dia akan menggenapi janjinya. Lebih bagus bumi ini hancur daripada Tuhan tidak menepati janjinya. Ya, ini kedahsyatan daripada Allah kita. Bahkan dalam kitab Ayub pasal 42, dalam ayatnya yang kedua itu dikatakan, apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan, itu akan dilaksanakan oleh Tuhan. Ya, saya bacakan Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ya, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan dilanjutkan, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, apa yang sudah difirmankannya, apa yang sudah dijanjikannya. Maka apa yang Tuhan sudah janjikan untuk hidupmu, untuk pelayananmu, untuk masa depanmu, untuk nikahmu, ya, dan Tuhan mampu melaksanakan itu tepat pada waktunya, sempurna adanya. Dan tidak ada sesuatu pun yang Tuhan rencanakan itu yang akan gagal. Ya, tidak ada, saudara. Ya. Namun yang menjadi persoalannya kadangkala yang pertama-tama persoalan terbesarnya itu adalah respon kita sebagai manusia. Kita kurang meresponi akan janji-janji Tuhan. Kita tidak berpegang kepada janji itu. Sementara Tuhan, kalau Tuhan sudah berjanji, Dia tidak bisa ingkar dengan janji itu. Ya. Padahal kita yang sudah menerima janji Tuhan itu, justru kadangkala kita sendiri yang pertama-tama tidak merespon. Ya. Tapi yang kedua, kita sendiri bisa mengingkarinya. Ya, bisa mengingkarinya. Sehingga kita tidak menerima janji yang sudah Tuhan berikan itu. Salah satu contoh begini, saudara. Ya, Tuhan berjanji bahwasanya kalau kita memberi, maka kita pun akan diberi. Kalau kita berbuat baik, maka kepada kita juga ya akan diberikan perbuatan-perbuatan yang baik. Atau dengan kata lain, kalau kita berbuat baik, kita juga akan menerima kebaikan. Ya. Tetapi kadangkala kita belum menerima berkatnya, janji itu belum digenapi di dalam kita, kita sudah keburu undur dari Tuhan. Ya, kita sudah keburu meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu dalam kitab Galatia pasalnya yang ke-6, dalam ayatnya yang ke-9 itu diingatkan supaya kita berbuat baik kepada semua orang selagi masih ada kesempatan. Dan kita akan menuainya kalau kita tidak menjadi lemah. Nah, mari saya bacakan. Galatia 6 ayat 9, demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ya, ini
Ya, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena hukumnya kalau kita berbuat baik kita akan menuai kebaikan. Tetapi ada kelanjutannya sedikit lagi. Jika kita tidak menjadi lemah. Ya, jika kita tidak menjadi lemah. Nah, yang menjadi persoalannya kita berbuat baik, tetapi kita belum menuainya, kita sudah menjadi lemah. Ya, kita sudah mulai ikut Tuhan, kita sudah mulai bertekun, kita sudah mulai melayani Tuhan, sudah melibatkan diri, tetapi kita belum menuainya. Ya, saat kita belum menuainya, kita sudah keburu undur. Ya, kita sudah keburu meninggalkan Tuhan. Kita sudah keburu tawar hati. Kita sudah keburu tersandung, saudara. Ya, kita lemah, kita murtad. Sehingga kita tidak menerima janji yang Tuhan beri itu. Ya, sehingga nanti kita mengutuki, kita mempersalahkan, bahkan juga mempersalahkan Tuhan, bukan hanya mempersalahkan manusia. Ya, di sini yang menjadi persoalannya. Tapi kalau Tuhan itu tetap setia kepada janjinya. Janji Tuhan itu janji yang murni. Tuhan tidak bisa ingkar dengan janjinya. Apa yang sudah Tuhan janjikan, apa yang sudah Tuhan rencanakan, itu akan dilaksanakan oleh Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita sudah pernah hidup benar, kita belum menuai kebenaran itu. Saudara, kita sudah keburu undur. Dalam kitab Yeskiel pasalnya yang ketiga juga diungkapkan dalam ayatnya yang ke-20. Yeskiel 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang. Nah, ini tadinya orang benar, tetapi berbuat curang. Dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya. Ia akan mati oleh karena engkau tidak memperingatkan dia. Ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Nah, ini orang benar, tetapi dia tersandung, jatuh, lalu undur daripada Tuhan. Maka perbuatan-perbuatan benar yang pernah dia lakukan, korban-korbannya nanti tidak lagi diingat. Kenapa? Karena dia sudah undur, sudah meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan tidak ingat dengan janjinya, bukan Tuhan tidak mau menepati janjinya. Selama kita tetap ada dalam kebenaran, selama kita berpegang pada firman-Nya, selama janjinya kita pegang teguh, Tuhan akan menepatinya tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, peganglah teguh janji Tuhan itu sampai janji itu digenapi atas kita tepat pada waktunya. Ya, pegang janji itu. Janji apa yang saudara butuhkan? Apakah janji pemeliharaan? Apakah janji soal kesembuhan? Ya, apakah janji soal umur panjang? Apakah janji soal anak-anakmu, soal damai sejahtera? Apakah janji Tuhan soal ekonomimu? Ya, saudara, ya, tentang pelayananmu, tentang hidupmu, ya, tentang nikah rumah tanggamu. Semua janji-janji Tuhan itu akan Tuhan genapi. Apakah janji Tuhan soal pemakaian dalam pelayananmu, pengurapan Tuhan atasmu? Semua janji-janji itu akan Tuhan genapi tepat pada waktunya dan sempurna adanya. Nah, tetapi yang seringkali menjadi persoalannya, belum waktunya Tuhan menggenapi janji itu, kita sudah undur duluan. Belum waktunya Tuhan menggenapi janji itu dalam hidup kita, sudah meninggalkan Tuhan. Ya, sehingga kita tidak mendapat apa-apa. Bukan Tuhan tidak mengingat janjinya, bukan Tuhan ingkar dengan janjinya, tetapi manusialah yang seringkali, saudara, belum waktunya sudah meninggalkan Tuhan dan kurang berpegang teguh kepada janji Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, peganglah janji Tuhan. Janji Tuhan tentang apa yang saudara butuhkan dalam nikahmu, dalam pekerjaan usahamu, untuk anak-anakmu mungkin, untuk masa depanmu, untuk pelayananmu, untuk apa saja janji Tuhan. Apakah juga untuk umur panjang, kesehatanmu, saudara,
damai sejahtera, sukacita. Pegang janji itu. Jangan sampai engkau melepaskannya, sampai Tuhan menggenapinya tepat pada waktunya dan sempurna adanya. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita selalu berpegang kepada janji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Tempat jawab